Barang siapa yang mempunyai 4 hal, Allah jaga dia dari syaitan. Wa haramahu 'alan nar, diharamkan baginya masuk neraka. Haram hukumnya masuk neraka orang yang punya 4 ini. Man malaka nafsahu 'inda raghbah wa rahbah wa syahwat wal ghadab. Orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang menginginkan sesuatu, ketika sedang takut pada sesuatu, ketika kemudian syahwatnya memuncak, dan ketika sedang marahnya memuncak. Jadi kalau ada orang mampu menahan dirinya ketika dalam keinginannya yang tinggi sekali, raghbah itu. Karena begini masalahnya. Kalau ada orang punya keinginan tinggi sekali dalam urusan-urusan dunia ini, biasanya tak terkendali. Pokoknya dapat. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, seandainya kalau ada orang mampu menjaga dirinya, menahan dirinya ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia akan dijaga dari syaitan, diharamkan dari neraka. Ya benar saja memang. Betapa banyak kemudian orang-orang kemudian melanggar aturan Allah gara-gara apa? Keinginannya. Ya, gara-gara apa? Sesuatu yang dia inginkan dalam urusan dunia ini. Kemudian yang kedua, dalam keadaan takutnya. Kenapa? Kalau takut orang memuncak itu, semua hal bisa dilakukan supaya tertolak dari takut itu. Bahayanya. Bahkan bisa jadi dia melakukan sesuatu yang apa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau takut memuncak itu bisa kemudian dia melakukan banyak hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Supaya apa? Ya, tidak sampai kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, ketika syahwat memuncak, bisalah menahan diri dalam urusan itu. Kenapa? Kalau syahwat sudah memuncak, tidak bisa kita tahan, maka jiwa kita akan penuh dengan syahwat itu, ingin menikmati dan lain sebagainya. Terjerumuslah orang pada zina, terjerumuslah orang dalam minum khamar dan lain sebagainya. Yang keempat, kaitannya tentang kalau marah sedang memuncak, kuasailah diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak mampu kemudian menguasai diri kita, banyak keburukan yang kita akan lakukan. Pembunuhan, ya, memukul, atau jelis-jelis kezaliman yang kaitannya dengan permusuhan, wa katsir minal aqwal al muharramah, dan kemudian perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah, mencaci maki dan lain sebagainya, itu berbahaya. Sebagaimana yang kemudian yang pernah terjadi, ini sering saya sampaikan kaitannya dengan perkataan, berhati-hati terhadap perkataan yang pernah kemarin saya ucapkan. Ada 2 orang ada orang peminum khamr itu sama orang soleh itu tadi. Memuncak marahnya orang soleh itu, ternyata dia tidak sadar apa yang dia katakan. Dia bilang apa? La yaghfirullah, tidak Allah ampunkan kamu. Hati-hati, jadi marah itu, atau orang soleh kalau udah marah itu hati-hati. Ya, itu tahan diri. Nah, yang terakhir, ternyata kalau kita melihat marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah urusannya atau kaitannya tentang dirinya sendiri. Kalau dirinya yang dihina, dipukul, dilempar, Rasul tidak marah, dibalas dengan kelembutan. Kalau kemudian urusannya dengan urusan dunia, Rasul pun tidak marah. Ya. Tetapi kalau agama ini yang dihina, Allah yang dihina, itu memuncak marahnya Rasul. Itu kenapa saya bilang dari awal tadi, marah kita ini penting. Kenapa harus ada?